Gue nggak pernah puas, kita merasa tidak setuju atau tidak cocok dengan budaya itu. Hidup yang paling mudah dan yang paling simpel adalah ketika kita menjalani hidup kita sesuai apa yang diajarkan orang tua kita, apa yang selalu kita temui lingkungan sosial kita. Tetapi sering dalam hati kita tidak puas dengan keadaan ini. Kita ingin merubahnya. Dalam video ini, gue akan menerangkan bagaimana cara lu hidup supaya lu dapat mencapai kehidupan yang memang benar-benar lu impikan. Jika lu setuju, jika lu merasa tidak puas dengan budaya hidup yang selama ini lu tahu dan lu ingin merubahnya, lu ingin mendobrak menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang lu inginkan, tonton terus video ini dan jangan lupa komen sekarang. Gue akan berikan 5 strategi bagaimana mengubah hidup lo menjadi lebih hidup lagi sesuai dengan apa mimpi lo. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. 1. Melatih sikap percaya diri. Rendah hati dan tidak sombong adalah sikap-sikap yang bagus, sikap yang ideal. Tapi gue yakin kadang-kadang ini kita implementasikan dalam situasi yang salah. Rendah hati dan tidak sombong adalah sebuah sikap yang bagus, ideal. Tapi gue yakin kadang-kadang dua sikap ini malah membuat kita menjadi tidak percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, bahaya banget karena itu akan membuat kita menjadi lebih lambat untuk meraih goals, untuk meraih tujuan dan mimpi kita. Gue kasih sebuah ilustrasi begini. Misalnya dalam sebuah tim, lu adalah satu dari banyak orang. Ini ada satu tim, let's say 10 orang. Dan lu satu dari sebuah tim itu. Kemudian tim itu sedang mengerjakan project, apapun itu. Dan kebetulan posisi lu adalah posisi yang di belakang layar. Sehingga ketika project lo ini sukses, mungkin lo tidak dihargai pekerjaan lo. Mungkin orang tidak sadar bahwa lo ada pengaruh, bahwa lo memberikan ide, bahwa lo memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pekerjaan ini. Dan lebih parahnya lagi, karena lo punya sikap untuk diam saja, karena lo berusaha untuk rendah hati, maka lo diam saja dan orang tidak akan ngerti bahwa ini ada peran lo. Ketika hal itu terjadi, lo akan merasa seperti tidak dihargai. Dan bagaimana orang bisa tahu ini peran lo? Itu sangat bahaya, bos, menurut gua. Ketika orang tidak mengerti apa peran lo, tidak menyadari apa peran lo, maka ketika ada project lagi, mungkin lo tidak akan dipanggil. Karena lo gak ada gunanya, bos. So, menurut gue, rubah itu mulai sekarang. Mulailah bercerita tentang apa peran lo. Itu memberikan lo kemenangan kecil. Itu memberikan lo rasa gue jago. Itu memberikan lo rasa percaya diri. Itu melatih dan meningkatkan rasa percaya diri lo. Tidak usah dengan tim itu kalau lo malu. Kita bisa mulai dengan teman-teman terdekat lo. Oh, lo tahu gak, bos? Konser itu gue yang ngurusin panggungnya. Oh, tahu gak, bos? Project itu gue yang ngurusin UI-nya. Kalau lo programmer. Tahu nggak, bos, itu gue yang ngurusin kameranya. Oh iya ya, lu jago ya, bos. Ketika itu teman lu,
orang yang lo ajak bicara pada saat lo menceritakan apa kesuksesan lo di project itu akan memberikan lo rasa percaya diri sehingga lo memiliki kemenangan. Kalau lo sudah memiliki kemenangan dan ini dilatih terus, PD lo akan meningkat dan akhirnya percaya diri lo itulah yang akan memberikan keajaiban untuk lo dalam meraih mimpi. Coba hal itu. Mulai sekarang bicaralah apa kesuksesan lo. Bukan untuk sombong, bukan untuk meninggikan diri atau merendahkan orang lain, tidak. Tetapi semata-mata untuk meningkatkan rasa percaya diri lo. Sehingga lo memiliki kemenangan-kemenangan yang bisa lo banggakan dalam hati dan mendorong lo untuk lebih berani lagi mencapai mimpi lo. Lebih berani lagi mengambil risiko-risiko yang lebih besar. Ceritakan apa kemenangan lo. 2. Say no pada keterbatasan. Otak kita itu hanya ada 2 kemungkinan isinya. Pikiran negatif atau pikiran positif. Bayangkan otak kita itu kayak sebuah gelas. Kalau lo isi dengan hal-hal negatif, sesuatu hal negatif itu kayak begini. Ketika lo mau keluar kerja, lo katakan, mungkin gak ya ini berhasil, aku gak mampu lah bikin toko. Atau gue gak mampu lah, gue gak punya cukup modal. Atau gue udah terlambat lah, gue udah terlalu tua untuk memulai hal baru. Gue udah terlalu tua untuk memulai hal baru, untuk memulai bisnis baru. Itu hal-hal negatif yang sering muncul di kepala lo. Kalau lo isi gelas lo atau kepala lo dengan hal negatif, maka hasilnya pun pasti negatif, bos. Bagaimana sih? Lo teko, lo isi hal negatif, ya lo keluarnya hal negatif, udah pasti. Dari sekarang gue mau ajak, cobalah untuk berpikir positif. Ketika lo berpikir positif, maka hasilnya pasti akan positif. Gue gak pernah ada suatu magic tricks. Gue gak pernah ada suatu tongkat ajaib, cara ajaib yang spektakuler untuk menjalankan suatu bisnis. Bagaimana menjalankan hidup yang baik, bagaimana membentuk sebuah bisnis yang pasti beruntung. Gue juga bukan bikin video yang 5 hari dapat uang miliaran, 1 tahun mendapat 10 juta. Gue gak kayak gitu, bos. Gak ada itu, bos. Gak ada suatu tongkat ajaib untuk dapat jutaan. Yang gue tahu ketika lo positif, maka itu akan merubah cara pandang lo terhadap suatu action, terhadap suatu pekerjaan. Contohnya begini. Oke, gue coba sekarang apapun yang terjadi. Lo rasakan energinya. Ketika lo ngomong gue coba sekarang apapun yang terjadi, ini hidup gue, ini cara gue, ini mimpi gue, dan gue akan maju. Maka yang muncul apa? Hal positif. Hal positif seperti apapun obstacle, apapun hambatannya, gue akan cari jalan keluarnya. Gue akan belajar dari internet, dari segala macam hal, bagaimana membuat toko yang bagus, bagaimana menjadi seorang profesional yang hebat, bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang hebat. Gue akan cari 20 jam sehari bagaimana caranya. So yang muncul adalah action positif. Ketika lo katakan di otak lo bahwa lo mampu, bahwa lo akan ke sana. Hal positif, otak yang positif, pikiran yang positif akan menghancurkan keterbatasan lo. Kalau lo belajar dari sekarang, isi teko lo, isi gelas lo, otak lo ini dengan hal positif, gua garansi, gua pastikan hasil yang keluar dari pikiran lo, action lo akan menjadi positif juga. Hal-hal seperti belajar hal baru, menemukan inovasi, menemukan cara-cara terbaik, itulah hasil-hasil positif yang gue maksud. Dan pada akhirnya lu menjalani hidup yang lu impikan. 3. Lu takut perubahan. Gue sering ditanya dan banyak yang berkomentar begini, Bang, gue mau merubah hidup gue, karir gue. Dia melakukan lompatan dari A pindah ke B, bisa itu tetap di karir yang bisa itu tetap bekerja di kantor ataupun jadi entrepreneur. Tapi gue gak yakin ini sukses. Lu sepertinya mau mencari langkah terbaik yang memastikan diri lu sukses. Gue mau kasih suatu quote. Ketika lu ingin hidup lu berubah, maka lu harus berubah. Kalau lu gak mau berubah, bagaimana mungkin hidup lu berubah? Orang yang menjalani hidup sesuai impiannya, maka dia berani berubah, merubah rutinitasnya, merubah cara pikirnya, demi mencapai tujuannya. Tidak ada yang pasti di dunia ini, bos.
apapun yang lo ambil, let's say dalam karir, ketika lo ambil karir B instead of karir A, lo akan keluar dari pekerjaan sekarang dan lo pindah. Gak ada yang pasti itu akan mencapai tujuan. Tetapi gue mau tanya, apakah lo stay di karir A juga pasti lo akan bahagia? Enggak juga kan? So pastikan diri lo mau berubah, menuju dan melangkah ke suatu hal yang memang lo impikan namun tidak ada yang pasti. Menurut gue satu hal yang paling penting adalah lu siap untuk belajar. Lu menyambut segala potensi kejadian. Bisa itu sukses, lu menyambutnya dengan siap. Lu akan excited melihat peluang-peluang yang ada. Walaupun itu gagal, lu akan berani melampaui kegagalan itu. Lu akan berani mengatasi kegagalan itu dan terus maju melangkah sesuai dengan hidup yang lu bayangkan. So beranilah untuk berubah. Beranilah untuk mengambil resiko-resiko itu, karena gue yakin ketika lo punya kemauan kuat, ketika lo mau berubah dan lo mau siap untuk menyambut apapun hasil yang lo temui di masa yang akan datang, maka di saat itulah lo akan menjalani hidup sesuai dengan yang lo inginkan. Jadi jangan pernah takut untuk berubah. 4. Gambarkan mimpi lo dengan detail. Ini menggambarkan mimpi lo di otak lo. Semakin detail lo gambar mimpi lo, semakin semangat lo mengejarnya. Gue mau kasih ilustrasi begini. Kita semua punya masa lalu yang bagus dan masa lalu yang jelek. Gue mau tanya semua lo, apa masa lalu lo yang jelek dan masa lalu lo yang bagus? Yang memang benar-benar lo ingat. Ketika orang bertanya, bos, lu dulu gimana? Ketika lu menceritakan masa lalu lu yang bagus kepada orang lain, atau lu lagi curhat ke temen lu tentang masa lalu, kegagalan lu di masa lalu, lu bisa menceritakan itu sedetail mungkin. Sepertinya lu inget itu detik ke detik, menit per menitnya. Oh ya, dulu gue pernah bikin sebuah foto, kemudian gue coba kasih ke temen gue suka, lalu gue naikin ke Instagram dan orang-orang banyak suka. Gue seneng banget. Itu foto, salah satu foto andalan gue. Lu mau lihat gak fotonya? Nih fotonya. Itu lo bisa ceritakan dengan detail dan penuh antusias. Itu lo ingat di dalam otak lo. Tidak bisa lupa itu. Kenangan masa lalu yang sangat baik. Ataupun kenangan yang buruk. Oh iya, gue dulu pernah gagal, pernah rugi 100 juta, 10 juta. Wah iya, gue salahnya begini. Aduh, gue sedih deh. Gue pernah mengalami kegagalan. Hal-hal seperti itu muncul di otak lo dan lo memorize, lo ingat di otak lo. Sedetail itulah yang gue harapkan lo menggambarkan mimpi lo 5 tahun yang akan datang. Lo menggambarkan apa tujuan hidup lo, seperti apa mimpi lo, detail. Bahwa lo mau menjadi seorang fotografer adalah lo menciptakan foto yang orang suka. Lo detailkan senantiasa, setiap hari lo detailkan. Semakin detail lu gambar mimpi lu, maka semakin semangat lalu untuk meraihnya. Lu bayangkanlah nanti ketika lu mencapai di titik itu dengan segala kebanggaan lu. Teman-teman lu memuji lu, orang tua lu, lingkungan lu bilang lu hebat. Lu gambarkan ini dengan detail dan inilah yang menjadikan lu makin semangat untuk meraihnya. Ketika lu sampai di titik itu, lu akan rasakan bahwa hal itu memberikan lu energi lebih, energi positif untuk maju meraihnya. Start sekarang, gambarkan mimpi lo lebih detail lagi. 5. Hambatan dan kegagalan bisa jadi sebuah peluang buat lo. Hari-hari kita dalam menjalani hidup kita, sering kita menemui itu hambatan-hambatan yang bikin kita bete, bikin kita stres. Contohnya, gua lagi ada janjian meeting sama klien, ternyata macet di jalan. Atau gua ada deadline, ternyata gue sakit. Wah, gue gimana nih? Deadline gak ada. Atau gue udah berusaha bikin toko 3 bulan pertama, gue rugi. Dan apapun. Banyak sekali kita kejadian-kejadian dalam hari-hari kita ini, kita anggap ini sebuah hambatan dan kegagalan. Tetapi seorang winner, seorang pemenang, dia gak peduli hambatan dan kegagalan ini. Kalau loser, kalau orang yang gampang menyerah, orang yang cengeng, ngelihat kayak begitu, dia akan stres dan dia akan mundur, menyerah. Tetapi pemenang, dia akan maju terus, apapun hambatan dan kegagalan yang dihadapi, dia nggak peduli. Yang penting dia bergerak maju. Gue punya sebuah cerita. Bayangkan lu sedang ada interview
pekerjaan. Lu biasanya naik motor. Tahu-tahu pada saat pagi-pagi lu udah semangat, hari-hari sebelumnya sudah lu nantikan hari yang besar ini. Karena ini kantor yang memang lu harapkan untuk menjadi kantor lu berikutnya. Lu seneng lihat kantor ini. Kemudian lu punya motor, lu biasa naik motor. Kemudian pada saat lu mau berangkat, tahu-tahu motor lu rusak. Rantainya copot, bos. Gimana tuh? Lu mau jalan, lu bingung, rantai copot bagaimana ini? Panik lalu kan? Wah, bagaimana? Akhirnya lu berpikir, oke, gue naik ojol. Lu pesan, lu naik mobil, datang mobilnya jemput lu. Nah, ternyata supirnya adalah orang yang bawel, yang suka ngobrol. Mulai lu chat sama dia. Tahu-taunya supirnya adalah temennya si HRD yang akan interview lu. Wah, itu kebetulan sekali, bos. Kemudian lu jalan lah itu, akhirnya sampai lagi tujuan, terus lu di-interview, habis itu lu pulang selesai. Tiba-tiba, karena si supir taksi tadi yang secara nggak tahu comes from nowhere, dan itu menjadi supir ojol lo, supir taksi lo, dan ini karena temennya si HRD jadi seneng mungkin sama lo. Karena mungkin gue nggak ngerti, apakah itu supir taksi memberikan sesuatu omongan yang bagus kepada HRD? Mungkin aja. Tetapi yang jelas, HRD ini nelfon lu dan akhirnya lu diterima di kantor itu. Dan pada akhirnya, lu masuk di situ. Gue mau tanyakan satu hal, apakah supir ini ngomong sama si HRD itu? Mungkin aja, bos. Mungkin saja, tapi mungkin saja tidak. Tetapi karena dia ini, orang ini yang selalu melihat hambatan-hambatan tadi dan dia maju terus, dia tidak mudah menyerah. Maka dia bisa saja menemukan peluang itu. Maka bisa saja semua hambatan itu malah menjadi peluang. So, jangan pernah lihat hambatan atau kegagalan itu dan lu cepat sekali mundur. Tidak, apapun hambatan dan kegagalannya, maju saja terus. Ketika lu mampu melalui hambatan ini, mungkin saja peluang-peluang besar, mungkin saja keajaiban datang di saat yang tidak pernah lu duga. So, maju terus, bos. Gue pengen kita semua berubah. Gue pengen tawarkan suatu kehidupan yang sama sekali lu belum pernah tahu bagaimana. Gue pengen tawarkan suatu kehidupan yang lebih bergairah sesuai dengan apa mau lo. Dari 5 hal yang sudah gue paparkan tadi, gue yakin ini akan membuat hidup lo untuk menembus segala keterbatasan yang selalu lo miliki. Ini akan membuat mental lo, akan mendobrak mental lo menjadi lebih berani, menjadi lebih bergairah dalam menjalani hidup. Bangun rasa percaya diri lo setiap hari. Sambut segala perubahan yang akan lo terima. Siapkan diri untuk berubah dan gambarkan mimpi lo lebih detail lagi setiap hari. Semua hal ini ketika lo mampu lakukan, lo akan memiliki hidup, lo akan menjadi seseorang seperti apa yang lo mau. Komen sekarang buat lo semua yang mau berubah dan jalani hidup sesuai dengan impian lo. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you guys.